Kalau yang kita masukkan yang salah, maka yang keluar pun pasti yang salah. Jadi tidak ada rumus hidup. Jika rumus hidup itu memang sesuatu yang buruk yang masuk, maka yang keluar pun pasti yang buruk. Maka asupan-asupan itu harus yang benar. Jangan pernah kita bangga 1 minggu 2 kali kita baca firman Tuhan, bangga pula dikatakan miskin kita. Itulah yang menjadi kekuatan dari teman-teman. Ayo, harus ada. Kalau hanya terus disuruh, ya, kalau nggak disuruh, tidur bareng, tidur pula orangnya. Jadi jangan. Harus memang membiasakan. Harus dibiasakan. Kita membiasakan yang baik, maka semakin apa? Tidak akan pernah rugi kita. Maka akan semakin tinggi nilai kita. Nilai-nilai yang alkitabiah itulah yang harus dibangun. Kalau kita bangun nilai-nilai dunia, maka nilai-nilai dunia itulah yang akan terwujud, yang keluar dari dalam. Maka semua sikap-sikap kita ini semuanya acuh tak acuh. Kita tidak mau tahu, tidak mau terhadap orang tua, tidak mau terhadap pendeta, tidak mau terhadap kakak rohani, tidak mau terhadap abang rohani. Semuanya tidak mau tahu. Kenapa? Karena menganggap diri yang paling benar. Itu susah. Jadi saudara-saudara, kita harus cinta hidup. Dalam kitab Roma 12 ayat pertama, sebab itu jagalah kekudusan. Sebab kekudusan hiduplah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita ini adalah kekudusan hidup kita ini. Maka kita harus cinta apa? Cinta hidup kita ini. Kita harus menyukai hidup. Nah saudara-saudara, persembahkan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada mamon, bukan kepada berhala-berhala, bukan juga kepada dunia. Sebab dunia tidak memberikan sesuatu yang menyukakan hati, tidak memberikan sesuatu kehidupan yang kekal, tapi kehidupan yang kekal di mana? Di dalam firman Tuhan. Itu yang ketiga. Harus menyukai hidup. Poin yang keempat. Poin yang keempat, orang benar di mata Tuhan adalah orang yang menjaga lidah dan ucapannya. Yang mana lebih baik? Ada 2 ini. Dikatakan apa? Lidah dan bibir. Yang mana lebih baik? Tidak ada lidah tapi ada bibirnya. Atau ada bibirnya tapi tidak ada lidahnya. Yang mana? Pilih bagaimana? Atau tidak ada dua-duanya bagaimana? Kalau tidak ada bibirnya bagaimana itu? Ya? Kalau tidak ada lidahnya tidak bisa ngomong. Nah, yang mana lebih baik? Tidak ada lidahnya tapi ada bibirnya. Ada bibirnya tapi nggak ada lidahnya. Saya katakan dua-duanya tak baik, ya, susah. Makanya dikatakan ini lebih baik janganlah dua-duanya itu tidak ada, tapi memang harus ada. Maka dikatakan kita harus menjaga lidah, menjaga ucapan kita ini. Orang yang benar ini pasti dikatakan menjaga lidah dan ucapan-ucapannya. Kadang-kadang manusia sekarang ini kasar sekali mulutnya. Jumpa temannya mungkin disenggol temannya, enggak kau lihat bodoh. Ya, tidak kau nggak kau. Ya, disenggol sedikit, bodoh kau. Ya. Orang Kristen, jangan pernah tertidur. Anak muda, jangan terpengaruh. Kata-katanya enak sekali. Kalau dia bilang enak, keterlaluan dia. Enak sekali kalimat bodoh ini ya. Kalau dalam Alkitab menurut saya, dalam Alkitab, bodoh ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi, jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata apa? Kata-kata mengutuk. Kata-kata yang tidak membangun, melainkan harus kata-kata yang membangun. Jadi kita di sini, makanya saya bersyukur kepada teman-teman. Makanya bersyukur juga kalau ada orang yang keras kepala, selagi masih bisa dia diatur, ya puji Tuhan. Saya bersyukur bersama dengan Epi. Saya tidak suka dengan sifatnya, tapi saya bersyukur saya akan dibentuk dengan sifatnya. Dan kehadiran saya, pasti Epi juga dibentuk dengan karakter saya. Setuju? Setuju. Dengan kehadiran dari teman-teman, memang tidak sama dengan karakter kita. Memang tidak sama dengan tabiat kita. Tapi sama-sama kita dibentuk. Makanya harus ada gesekan. Jangan kamu menyangka orang yang kembar tidak pernah punya masalah. Punya masalah, punya perbedaan yang lainnya. Apalagi kita yang tidak yang kembar.
Di dalam satu komunitas kita, saya tidak tahu Andro dengan Samuel sering bentrok atau sering berantem atau bagaimana. Pasti ada. Dengan adanya Samuel, si Andro dibentuk. Dengan adanya Andro dibentuk oleh Samuel. Semuanya saling dibentuk, semuanya saling dibenahi. Tapi yang harus dijaga apa? Lidah dan ucapan. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jangan pernah kita mengatakan mengutuki orang apalagi. Coba kita baca suatu referensinya. Coba baca Yakobus 1 ayat 26. Supaya kita melihat perbedaannya. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Sudah dapat deh? Sudah dapat ini. Ini Dibaca Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Maka sia-sialah ibadahnya. Percuma pun kita beribadah, tapi kita tidak mengekang lidah kita, maka semuanya akan sia-sia. Jangan pernah menipu dirinya kalau dia masih dengan kata-kata kotor. Jangan pernah dia adalah orang yang penipu. Jikalau dia masih mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, maka dikatakan kita sebagai orang yang benar di mata Tuhan harus menjaga lidah, menjaga ucapan. Itu poin yang keempat. Poin yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Poin yang kedua adalah orang yang mencari Tuhan. Poin yang ketiga adalah orang yang menyukai hidup atau mencintai hidup. Poin yang keempat adalah orang yang menjaga lidah dan ucapannya. Dan yang terakhir, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Iya. Poin yang kelima yang terakhir adalah orang benar di mata Tuhan adalah orang yang mencari pendamaian. Ya. Orang yang menjauhi kejahatan, orang yang melakukan yang baik dan mencari damai dan berusaha untuk mendapatkannya. Kita harus berusaha mendapatkannya, maka kita harus menjauhi yang jahat. Dan berbalasan adalah siapa? Hak Tuhan. Itu haknya Tuhan. Kadang-kala tanpa disadari oleh manusia, diambil alih haknya Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah pentingnya. Kita harus menjadi pendamai bagi banyak orang. Amin. Jikalau ada orang berkelahi, kembali kita untuk melerai. Bukan. Saudara-saudara, perlu kita menjaga sikap kita. Tidak hanya di sini kita menjaga sikap kita, tapi sekali lagi saya katakan, mimbar kita tidak di sini. Mimbar kita di mana? Di luar. Yang di sini yang melihat kita hanya orang-orang Kristen. Saya bukan membuat satu orasi, ya, tapi ini satu ajakan kita dan aplikasi kita. Mimbar kita, saudara-saudara, mimbar kita tidak di sini, tapi mimbar kita di luar. Yang di sini hanya ada orang-orang Kristen yang melihat kita. Ya, kalau beribadah sirina, orang Kristen yang melihat. Kalau beribadah pada Eli, hanya orang Kristen yang melihat. Dia mengatakan amin, hanya orang-orang Kristen yang mendengar. Kalau di dalam membaca firman Tuhan, hanya orang Kristen yang mendengar. Tapi kalau di luar bagaimana? Jangan beda. Di dalam sama, di luar juga sama. Tapi di luar juga beda, di dalam beda juga. Nah, perlu ada evaluasi diri. Nah, di dalam kehidupan kita menjadi orang benar di mata Tuhan, menjadi kepercayaannya tema kita minggu yang lalu kan, menjadi kepercayaan Tuhan. Kalau kita mau menerima berkat, harus menjadi kepercayaan Tuhan. Sejauh mana kita dipercaya Tuhan? Inilah kita sudah menjalani kehidupan kita ini dengan napas, dengan gratis, menikmati hidup. Itulah suatu kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Maka itu harus disyukuri. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita menjadi orang benar di mata Tuhan itu adalah harus kita takut akan Tuhan, harus kita mencari Tuhan, harus kita mencintai hidup, harus kita mencintai pendamaian dan menjaga lidah dan ucapan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.